Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Suryanto Nadea dengan nomor induk mahasiswa 22552010035 dengan mata kuliah pemrograman orientasi objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Taslim MKom. Di video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman orientasi objek 1. Di sini terdapat soal buatlah program dengan layout sebagai berikut menggunakan G-frame yang di dalamnya adalah ada teks, ada labelnya itu ada data mahasiswa, ada NIM, nama, prodi, kelas, simpan, cari, hapus, dan edit. Khusus yang prodi dan kelas itu menggunakan combo box. Yang di dalam prodinya ada teknik informatika, ada sistem informasi dan bisnis digital. Dan untuk kelasnya di dalamnya ada regular dan non regular. Di desainnya saya membuat text field dengan change variable name-nya tuh vname, lalu di nama variabelnya vnama, lalu di prodi variable name-nya tuh vprodi, lalu di kelas variable name-nya vkelas, lalu di button simpan variable name-nya tuh vsimpan, lalu button cari variable name-nya tuh vcari, lalu hapus variable name-nya tuh vhapus, lalu edit variable name-nya tuh vedit. Di bawah button ada sebuah tabel, yaitu ada NIM, nama, prodi, dan kelas. Lalu saya akan menjelaskan di tiap codingannya. Untuk import Java SQL connection itu digunakan untuk mendapatkan koneksi ke database. Lalu ada import data SQL driver manager untuk menyediakan serangkaian metode untuk mengelola driver database. Lalu ada import Java SQL prepared statement digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL yang telah di-prepare sebelumnya. Ini membantu dalam menghindar serangan SQL injection. Lalu ada import Java SQL result set, digunakan untuk mengimpor kelas untuk menampung hasil dari sebuah query database. Lalu ada import Java SQL statement, digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL ke database. Lalu ada import Java util logging level, digunakan untuk mengatur tingkat logging pada logger. Selanjutnya ada import Java util logging logger, digunakan untuk mencatat pesan log. Selanjutnya ada import Java swing JOption pane, digunakan untuk menampilkan dialog dengan pengguna seperti dialog konfirmasi atau dialog input. Dan terakhir ada import Java swing table default table model, digunakan untuk memanipulasi data tabel pada antarmuka pengguna grafis atau GUI.
Selanjutnya ada public data mahasiswa. Di dalamnya ada string judulnya ada NIM, nama, prodi, dan kelas. Ini adalah variable stringnya, ada 4. Lalu sini untuk model default table untuk di dalam tabel tersebut. Lalu kita memasang variabel tabelnya itu vtable untuk sebagai modelnya. Lalu di sini menampilkan model saat di running. Lalu untuk codingan simpan itu kita diawali dengan connection CN untuk mengkoneksi ke database-nya, ke MySQL, ke database mahasiswa. Terus ada di sini CN connection create statement untuk mengupdate yang telah disimpan dengan codingan insert into data underscore mahasiswa values. Ada vname untuk name-nya, nama, lalu ada prodinya pakai get select item karena dia menggunakan combo box, dan begitu juga dengan input kelasnya. Lalu di sini ada JOption pen untuk show message ketika kita ada salah satu input yang belum kita isi, keterangannya ada yang belum diisi. Lalu sini ada button edit. Yang kita awali itu mengkoneksi MySQL-nya, yaitu database mahasiswa. Lalu sini kita mengedit tapi tanpa name, karena name itu sebagai primary key-nya. Lalu kalau di edit itu hanya bisa mengubah nama, prodi, kelas, dan dimana name get text. Lalu di sini tampilkan di tabelnya. Lalu di sini ada vtable most clicked, itu agar tabelnya bisa ditekan atau diklik di bagian sini. Lalu ada button hapus, diawali dengan connection MySQL. Lalu di bawahnya itu ada CN create statement untuk mengeksekusi yang kita update, yaitu keterangannya delete form data mahasiswa yang mau kita hapus di dalam tabelnya tersebut dan ditampilkan. Lalu sini ada button untuk cari, diawali dengan connection MySQL database-nya. Lalu di sini ada string dialog untuk memasukkan prodi yang akan dicari. Lalu sini ada sebuah kondisi, yaitu if search value. Lalu di bawahnya tuh ada string query select bintang form data underscore mahasiswa, dimana kita di sini untuk mencari untuk nama prodinya.
sini ada private statement sama dengan connection private statement untuk kita mencari nama prodinya tersebut. Lalu sini kalau ada di sini ada while untuk string data, itu rs get string 1, string 2, string 3 dan string 4 itu sama aja dengan rs string 1 itu untuk sebagai nama dan rs string 2 itu sebagai name rs string 1 itu sebagai name, rs get string 2 itu sebagai nama, rs get string itu sebagai prodi, dan rs get string itu 4 sebagai kelas. Di sini saya akan mencoba merunning sebuah program, yaitu name-nya saya akan menginputkan name dengan sesuai name saya sendiri, yaitu 25 520 10 35. Lalu nama saya Suryanto Nadir. Lalu saya akan memilih prodi teknik informatika dan regular, lalu saya simpan. Lalu sini saya akan mengedit kelas dan prodi. Saya coba edit. Lalu di sini akan merubah di tabelnya. Lalu saya akan mencari prodi, yaitu saya masukkan teknik informatika, lalu ketemu hasilnya di dalam tabel, yaitu dengan NIM 225 20 10 44 dengan nama Rizky, prodi teknik informatika dan kelas non regular. Dan di sini saya akan mencoba menampilkan database di MySQL command prompt. Jadi sampai di MySQL bin MySQL urut lalu show databases, terus db mahasiswa, terus show database, terus ini data underscore mahasiswa. Lalu saya akan menampilkan hasil yang saya input. Terus select bintang from data mahasiswa, dan di sini akan muncul hasil yang saya input tadi, yaitu nama Suryanto Nadia dengan prodi sistem informasi dan kelas non regular yang saya edit. Lalu sini saya akan merubah lagi namanya, edit dan kelas regular. Lalu sini saya akan edit. Lalu untuk hapus, saya akan menghapus di bagian bar sini yang ada namanya Immanuel dengan prodi sistem informasi. Lalu saya akan menghapusnya, dan di sini di tabel ini akan menghilang.
Lalu sini kayak saya akan mencoba lagi untuk menampilkan setelah dihapus. Select from data underscore mahasiswa. Lalu sini muncul sebuah tabel dengan dua baris, yaitu dengan nama Suryanto Nadia dengan nama Rizky. Sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan tutur kata saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.